Indonesia, sebuah negara kepulauan, terkenal memiliki keragaman suku, bangsa, dan budaya. Dengan populasi lebih dari 230 juta jiwa, Indonesia menduduki peringkat keempat negara dengan populasi terbesar di dunia. Lebih dari 70 juta jiwa penduduk termasuk ke dalam kelompok masyarakat adat yang tersebar di seluruh kepulauan di Indonesia. Menurut Konvensi ILO 169 tahun 1989, masyarakat hukum adat adalah sekelompok masyarakat dengan kondisi sosial, kultural, dan ekonomi yang unik di dalam negara yang mereka tinggali. Mungkin baik ya kalau kita memandang Indonesia ini sebagai satu entitas politik yang terdiri dari 4 lapisan. Lapisan paling bawah itu adalah masyarakat hukum adat, yaitu masyarakat tradisional yang asli, relatif homogen, punya hukum sendiri, punya hak ulayat sendiri. Nah, Profesor Supomo, perancang Undang-Undang Dasar 45, itu dalam penjelasan pasal 18 membilang masyarakat hukum adat itu mempunyai hak asal usul, istilah beliau nih. Dan segala kebijakan negara mengenai masyarakat hukum adat harus menghormati hak asal usul itu. Lelaki ini bernama Absolum Reto. Dia adalah salah satu anggota masyarakat hukum adat di kampungnya Skousai. Saat ini jumlah masyarakat hukum adat di tanah Papua diperkirakan 1,46 juta jiwa, sekitar 66% dari total penduduknya yang berjumlah 2,3 juta jiwa. Sebagai anggota masyarakat hukum adat, pada umumnya Absolum Reto dan warga kampung Skousai memiliki mata pencaharian yang masih tergantung pada sumber daya alam, seperti berkebun atau menangkap ikan di laut. Komoditi yang saya tanam itu kacang tanah. Mulai dari umur 20 tahun saya mulai dengan kacang tanah. Kacang tanah, tomat, kacang panjang. Mulai dari tahun umur 20 tahun itu saya mulai dengan beberapa komoditi ini. Saat ini dengan difasilitasi sebuah lembaga internasional, International Labour Organization, kehidupan mereka lebih baik. Mereka dilatih secara kolektif untuk memberdayakan dirinya dengan kearifan lokal dan sumber daya yang sudah mereka miliki sebelumnya. Namun sempat terpinggirkan pada masa kolonial Belanda dan seringkali terulang di era pembangunan saat ini. Peran perempuan pun mulai diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat hukum adat di Papua. Sebelumnya, perempuan Papua hanya menjadi masyarakat kelas 2 di komunitasnya. Sosok perempuan itu adalah Pascalina Baru. Dia diberi kepercayaan oleh komunitasnya menjadi fasilitator program pemberdayaan masyarakat hukum adat di kampungnya, Distrik Kebar, Manokwari. Saya sebagai anak di sini, ya putri di sini, saya ingin bagaimana untuk masyarakat saya ini bisa berubah seperti masyarakat di wilayah lain. Terutama umumnya kita melihat bahwa di daerah Papua ini untuk perkembangan masyarakat di daerah pesisir dengan daerah pedalaman itu beda.
Paskalina telah terlibat aktif dalam beragam kegiatan masyarakat, seperti pemberdayaan peran koperasi, pertanian dan perkebunan, peternakan ikan dan pelatihan kerajinan untuk kaum perempuan. Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat hukum adat menjadi penting karena marginalisasi peran masyarakat hukum adat yang sudah berlangsung lama telah membuat mereka kehilangan kekuatan dan potensinya sebagai kelompok sosial. Partisipasi masyarakat hukum adat di akar rumput mutlak diperlukan karena mereka bukan sekadar objek tetapi merupakan subjek utama dalam pembangunan. Karenanya sudah saatnya masyarakat hukum adat diberi ruang untuk terlibat langsung dalam prakarsa pembangunan ekonomi lokal yang memanfaatkan pengetahuan, lembaga tradisional dan sumber daya masyarakatnya sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri.